Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini kita akan mendengar cuplikan bagaimana saudara detik-detik seorang Dr. Richard Lee bertanya kepada seorang ustadz, yaitu Ustadz Felix Xiao, yang mengatakan apa mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Di dalam katakan apa mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ya maaf. Saudara-saudara, saya membahas ini, saudara, ya perlu juga kita menyampaikan ini ya sesuatu, karena selama ini yang sudah dibahas adalah Alkitab. Hari ini mari kita juga karena kebetulan lewat di beranda saya, otomatis kita pun membahasnya. Seperti apa videonya? Berikut cuplikannya. Ketika Rasul dapat wahyu, ini dibacain oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat di sekitar beliau langsung ngafalin. Hafalin Perucapan, langsung ngafalin. Dari awal sampai akhir. Dan ini semua hafalan-hafalan dites oleh Rasulullah. Jadi contoh misalnya, Rasul bilang, Ibnu Mas'ud bacain kepada saya ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud baca, lalu kemudian Rasul bilang, yang ini ditaruh sebelum ini, yang ini ditaruh setelah ini, yang ini ditaruh setelah ini ditaruh di sini. Yang ini bacanya begini. Itu diajari. Rasul nanti kemudian akan terima wahyu lagi, ngajarin lagi pada para sahabat. Ibnu Abbas lain lagi. Dia sekali turun satu ayat, satu surat langsung hafal semua. Satu-satu ya berarti, bukan sekaligus. Enggak. Satu buku gitu ya? Satu buku enggak ya? 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Turunnya Al-Quran itu. Turunnya Al-Quran. Dan menariknya adalah semuanya konsisten. Dan tidak pernah bertentangan. Itu aku bilang, kita ngomong 5 menit yang dari awal kita udah lupa. Nah, apalagi Al-Quran. Dan itu nggak ada proses editing. Nabi Muhammad itu konsisten 23 tahun. Itu 23 bacaan tahun. pertamanya sampai bacaan terakhir akhir. itu tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Dan nggak ada yang berlawanan Nggak ada kalau berlawanan. berubah tuh masih Pertanyaannya, ini nggak berlawanan dari susah mana loh. kita membuktikan bahwa kata-kata tersebut itu dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad sendiri? Betul. Karena itulah Nabi Muhammad adalah Nabi yang dipilih nggak bisa baca tulis. Nggak bisa baca tulis, Make sense. dia nggak ngerti, dan dia pernah diuji oleh banyak orang. Suatu waktu ketika orang-orang Quraisy, ketika dapat kemudian Nabi Muhammad baca Al-Quran, mereka bilang, ini indah, jelas luar biasa indah. Kita juga akui. Bahkan mereka 3 malam nungguin Rasulullah baca Quran di rumah beliau. Sampai dengerin dari Isya sampai subuh. Itu dengerin Rasulullah baca Quran. Nah, suatu waktu karena mereka saking penasaran, bisa nggak kita habisin ini orang nih? Tapi dengan cara pemikiran dulu. Gimana caranya? Dia datengin orang-orang Nasrani, lalu nanya, gimana cara kita membuktikan Nabi palsu? Maka orang Nasrani dan Yahudi ini mengatakan pada mereka, gini caranya. Tanya dia tentang siapa Ashabul Kahfi. Orang-orang yang masuk ke dalam gua. Tanya dia tentang Zulkarnain itu siapa. Tanya dia tentang satu lagi ruh. Ketika ditanya, Rasul nggak bisa jawab. Dan Rasul bilang, insya Allah besok nanti aku jelasin. Ternyata nggak dijelasin. Baru muncul setelah 2 pekan kemudian, baru kemudian muncul suratul Kahfi untuk menjelaskan pertanyaan itu tadi. Tapi itu kan belum membuktikan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Iya, bagi orang-orang yang non-Arab ya. Bagi orang-orang Arab, mereka sangat yakin bahwa itu dari Tuhan. Kita kan cuma mungkin dari Tuhan. Betul. Tapi yakin dari Tuhan ini sesuatu hal yang berbeda. Betul. Kalau kita ngomong ini kan sesuatu hal yang besar. Benar. Ustaz Felix. Benar. Ini bukan sesuatu hal yang ini saya kasih ke Ustaz Betul. Felix ya. Ustaz Felix tinggal ngomong itu dari Dr. Richard, Betul. itu bukan dari dokter. Kan masalah kecil ya. Betul. Ini dari Tuhan masalahnya nih. Lu salah ngomong Iya. juga Habis. jadi yang lain ya Iya. udah nggak apa-apa. Ini kan dari Revisi. Tuhan. Betul. Ini dari Tuhan, betul. Karena itulah bagi orang-orang non-Arab, yang namanya mukjizat ini kan senantiasa ada di zaman para nabi yang sudah kita jelasin. Bahwasanya untuk mengklaim, bukan untuk mengklaim, untuk membuktikan sebuah ucapan bahwa saya adalah dari Tuhan, bahwa dia harus bawa sesuatu yang cuma bisa dari Tuhan. Kira-kira ya. Contoh, kalau polisi dia pakai seragam. Ya. Kalau misalnya polisi datang ke rumah kita, dia pakai bawa surat. Iya. Misalnya surat penggeledahan atau segala macamnya. Petunjuk bahwa aku benar dari pusat. Kalau dokter, apa buktinya kalau dia dokter? Ada ijazah, surat izin praktek. sertifikat. Artinya Nabi juga pasti bawa sesuatu yang menandakan ini cuma dari Tuhan. Ini badge-nya Tuhan ini. Ini betul, ini badge-nya Tuhan. Ini ada segelnya Tuhan. Itulah namanya mukjizat. Itu namanya konsep mukjizat. Mukjizat bisa diartikan dengan segel. Ketika orang bawa mukjizat, maka dia bawa hak Tuhan. Tapi mukjizat di Nabi Muhammad apa? Nah, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran.
Ya, kan tadi kan kita bertanya, Betul. apa buktinya Al-Quran itu ke Tuhan? Mukjizatnya juga Al-Quran. Keren Keren banget. dijelasin Pak Dokter, gue udah nyimak dikit nih. Nah, keren banget. Nabi Keren Muhammad banget. itu nggak bisa baca tulis, di mana tiba-tiba baca tulis, dapat kayak gini. tiba-tiba dapat kayak gini, yang udah dicoba diverifikasi. Ibaratnya gini lah kalau kita analogikan sekarang. Misalnya Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ya, dia nggak ngerti IT. Ya. Iya. IT kan eksklusif. Betul. Kalau dia bikin app kan orang puyeng. Ya, jadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ada mukjizat yang lain, tapi main mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, maka kalau gitu kita lihat, betul dok. Kalau seandainya ini adalah kemudian Al-Quran harus membuktikan dirinya sendiri, itulah konsepnya. Maka di dalam Al-Quran, pembahasan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran, huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan sendiri bahwa dia itu adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah segelnya sendiri. Jadi membuktikan Al-Quran bahwa itu adalah dari Allah, itu Al-Quran akan membuktikan sendiri. Bukan lewat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Salah itu satunya. adalah dia adalah nabi, pembuktiannya adalah karena Al-Quran. Ya. Kayak Jadi gimana caranya? pemuncaknya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran. Itu yang nggak bisa direplicable atau direproduce oleh orang lain. Maka di dalam Al-Quran tantangannya begini. Kalau kamu berada dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran ini, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu ayat yang buat aku masuk Islam. Oke. Bang Risco. Gimana maksud tadi? Ketika kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat saja yang semacamnya. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Siap. Bagaimana dia mengatakan salah satu mukjizat yaitu Nabi Muhammad karena saudara Al-Quran itu diturunkan, dan itulah salah satu mukjizat yang dia katakan. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita menghargai ya apa jawaban dari seorang ustadz ini. Kita menghargai karena memang mungkin itulah jawabannya. Tapi menurut saya ya, kalau ditanya saudara, itu belum bisa menjawab pertanyaan dari seorang Richard Lee. Dan jika sekiranya pun saya bertanya, itu belum bisa menjawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, itu saudara, kalau kita membuat suatu perbandingan dengan Alkitab, kalau ditanya tentang mukjizat Tuhan Yesus bagaimana? Sangat jelas Bapak Ibu. Bagaimana saudara 5 roti dan 2 ikan bisa digandakan dengan memberikan makan 5.000 orang, semuanya kenyang, dan sisa 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, ini adalah mukjizat yang begitu jelas dan nyata yang dikerjakan Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Yesus juga membangkitkan orang mati. Anak seorang janda di Nain dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Dan bahkan juga Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, yang telah mati sudah 4 hari 4 malam di dalam kubur, bahkan sudah berbau busuk, tapi saudara bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang buta melihat, orang-orang tuli mendengar, orang-orang bisu berkata-kata, sakit ayan disembuhkan, sakit kusta disembuhkan. Kita tahu sakit kusta adalah penyakit yang mustahil bisa disembuhkan, tapi itulah mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, mukjizatnya sangat jelas dan nyata. Bapak Ibu, apa yang menjadi tanggapan saudara tentang video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati tanpa menjelekkan orang lain dan agama yang lain. Kita NKRI. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.